40 hari, 40 malam, bumi akan segera diselimuti kabut tebal. Kelaparan massal di mana-mana. Suhu bumi akan turun hingga musim panas hanyalah sebuah khayalan belaka. Udara segar hanyalah sebuah mimpi. Kabut ini akan menjadi tanda berakhirnya sebuah era di bumi. No. Ini bukan premis cerita fiksi ilmiah apokalips kebanyakan. Ini beneran akan terjadi. Bisa dibilang bahwa bumi akan segera mengalami kegelapan total dan menyebabkan segala premis horor di atas menjadi kenyataan. Emang ada teorinya? Datanya? Ada. Dan kita akan masuk kok ke pembahasannya. Membahas tentang sejarah Islam. Meliputi stori kisah kehidupan di zaman para nabi. Tidak hanya itu, akan ada pembahasan tentang hari akhir. Dan akan ada juga edukasi tentang informasi di dunia ini. Saksikan terus di Taubaters Story. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu lah, udah mau gabung di berita tongkrongan bareng sama gua Zizi. Kita telah menyaksikan bahwa dulu telah terjadi tragedi ledakan Krakatau, Gunung Krakatau kita nih. Ledakan yang terjadi pada 1883 itu bagaikan kiamat untuk dunia. Simon Winchester, geolog Inggris, seorang jurnalis yang juga penulis dalam bukunya yang terkenal, Krakatoa, The Day of the World Exploded. Kurang sakit apa coba? Ditulis The Day of the World Exploded, cuman gara-gara satu gunung doang, dibilang dunia meledak. Karena emang sesakit itu ledakannya, dampaknya juga parah. Menuliskan hari itu dunia bagai meledak. Bunyi ledakannya terdengar sampai 4.600 km dari pusat letusan, yang bahkan dapat terdengar oleh 1,8 penduduk bumi saat itu. Itu dengar, 1,8 tuh dengar semua gitu. Cuman dari satu ledakan itu doang. Ledakan Krakatau telah melemparkan batu-batu apung dan abu vulkanik dengan volume 18 km kubik. Semburan abu vulkaniknya sampai ketinggian 80 km dan mengganggu pencahayaan dan pemanasan bumi dari matahari. Beberapa waktu batu-batu pijar yang dilontarkannya seketika menjadi batu-batu apung dan jatuh di mana-mana. Di antaranya juga di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Lalu hanyut terbawa arus laut sampai ke Sri Lanka, India, Pakistan, Australia hingga Selandia Baru. Sakit. Indonesia jadi tokoh utama, cuman di event apokalips doang jadinya. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Letusan besar terakhir terdengar hingga 3.000 mil jauhnya, menimbulkan setidaknya 36.000 sekian lah tuh korban jiwa, nanti ditulis di bawah. 20 juta ton sulfur dilepaskan ke atmosfer, menyebabkan musim dingin vulkanik, mengurangi suhu di seluruh dunia dengan rata-rata 1,2 Celcius selama 5 tahun. Dan letusan gunung api paling hebat dalam sejarah ini tercatat. Selama 5 tahun doang suhu bumi turun. Setahun setelah letusan, rata-rata suhu global turun sampai 1,2 Celcius. Pola cuaca tetap tak beraturan selama bertahun-tahun dan suhu tidak pernah normal hingga tahun 1888. Oke, opening Krakatau di awal. Apa lu pada familiar akan sesuatu? Terutama yang muslim deh, terutama kita nih yang muslim. Dukhon, kabut. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas, yang meliputi manusia. Inilah azab yang sangat pedih. Surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Mirip kan? Sama-sama kabut yang menutupi bumi, yang membuat matahari tak nampak. Menyebabkan banyak masalah, penyakit, dan sebagainya. Familiar banget kan ya? Bisa dibilang Dukhon yang tercatat itu pernah kita alami saat masa Krakatau. Cuman ya mungkin versinya lebih kecil deh. Mungkin untuk kalian kejadian Krakatau belum semengerikan itu, belum kayak Dukhon yang asli. Bisa dibilang iya, itu adalah Dukhon secara skala kecil lah. Kalau lu pada penasaran, ada nggak yang lebih besar? Ada. Bahkan dulu tuh pernah terjadi sampai dijuluki sebagai Fimbulwinter. Zaman dimana matahari tak pernah terlihat dan musim dingin di seluruh belahan dunia selama bertahun-tahun. Kejadian ini terjadi di tahun 536. Dikatakan sebagai era terburuk bagi dunia sepanjang sejarah. Di tahun 536 sampai tahun 640 ini, mendadak muncul kabut misterius yang menutupi
Eropa, Timur Tengah, sebagian Amerika, dan Asia. Kurang lebih apa yang terjadi dalam tahun ini mirip dengan saat Krakatau terjadi. Cuman ya ini versi yang lebih sakit gitu kan. Lebih besar, lebih sadis gitu kan. Ya udah makin mirip kayak Dukhon yang asli. Dan terjadinya bukan selama 5 tahun, 4 tahun. Selama 100 tahun, boy. 100 tahun dingin. 100 tahun gak bisa lihat matahari. Kok bisa sama? Ya karena sumber masalahnya juga sama. Ya ini diduga terjadi ledakan Gunung Merapi di beberapa titik. Jika insiden Krakatau yang terjadi pada 1883 hanya meledak dari satu gunung, sedangkan insiden kabut di tahun 536 ini diduga oleh SOHP, kepanjangannya nanti ditulis di bawah ya, disebabkan oleh letusan di Islandia, Salvador, Amerika, dan peneliti lain yakni David Case. The amount of power generated by this eruption would have been equivalent to around 2,000 million Hiroshima-sized nuclear bombs. The eruption of this ancient Krakatoa is something mankind has never witnessed, perhaps tens, hundreds of times larger than any volcano that's ever been witnessed. Mengatakan bahwa ini disebabkan oleh gunung purba Krakatau lagi yang lebih besar dan menjadi ledakan terbesar selama 1.300 tahun terakhir. Iya, bisa dibilang ini bapaknya Krakatau berulah gitu kan. Nenek moyangnya Krakatau juga nih gitu kan masalahnya gitu. Dia lagi. Insiden mengerikan di tahun 536 ini, kalau ada yang penasaran detailnya kayak gimana, udah ada yang bahas. Lu cek aja channel YouTube Sepulang Sekolah. Itu pas gue baca sakit. Mirip banget gitu sama Dukhon gitu kan. Tapi ya kita fokus sama Dukhonnya, kita fokus sama kabutnya gitu kan. Bukan 536-nya. Sekarang mari kita berspekulasi dengan data. Bagaimana jika tak hanya satu gunung di Asia Tenggara yang meledak gitu? Gimana kalau lu spekulasi nih, ada lebih dari satu gunung gitu? Insiden Krakatoa 2.0 tuh bisa dibilang bakalan terjadi lagi dan mungkin bakalan lebih masif dan lebih gede gitu. Lu bisa bayangin apa yang bakalan terjadi, apa yang bakalan dialami oleh bumi. Iya sih bang gitu kan. Tapi emang selain Krakatau ada lagi yang bisa meledak gitu kan? Ada beberapa. Di situ spekulasi data kita akan bermain nih gitu kan biar kelihatan lebih ilmiah gitu. Ada beberapa gunung yang diindikasi bakal meledak juga. Satu, Gunung Yellowstone, Amerika Serikat. Gunung Yellowstone terletak di Taman Nasional yang sama di Wyoming, Montana, dan Idaho. Ini adalah super volcano yang memiliki potensi untuk meledak secara besar-besaran dan menghasilkan letusan super yang dapat memiliki dampak global. Letusan terakhirnya terjadi pada 640.000 tahun yang lalu. Dan meskipun tidak ada indikasi pasti kapan letusan berikutnya akan terjadi, pengawasan terus-menerus terhadap aktivitas gunung ini sangat penting. Ya iyalah, kalau sekalinya meledak kan bisa gaswat Amerika kan. Terus ada lagi Gunung Vesuvius, Italia. Gunung ini terletak di dekat Naples yang merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia. Tapi gue kagak tahu, katanya terkenal ya. Dan ini gunung katanya terakhir meletus 1944, setahun sebelum kita merdeka gitu. Dan iya, ini gunung juga parah sih kalau meledak ya, karena sekitar dia tuh lingkungannya padat gitu kan, padat penduduk gitu. Terus ada lagi, satu lagi, Gunung Tambora, Indonesia kita lagi. Letusan Gunung Tambora pada tahun 1815 adalah salah satu letusan terbesar dalam sejarah yang tercatat. Letusan ini menghasilkan kabut asap yang mengakibatkan tahun tanpa musim panas di beberapa wilayah dunia, menyebabkan tahun 1816 dikenal sebagai tahun tanpa musim panas. Mirip lagi kan? Ya dan masih banyak lagi deh, tapi kalau gue sebutin satu-satu jadinya malah jadi kayak Wikipedia gitu kan, Wikipedia gunung. Mendingan lu baca aja sendiri ke Wikipedia-nya gitu kan. Cuman dari 3 gunung yang gue bahas aja lu bisa mikir kalau seandainya 3 gunung ini meledak, oke deh nggak sama-sama gitu kan, ayo kita meledak barengan, nggak harus kayak gitu deh. Selang berapa minggu, selang berapa tahun kalau terjadi juga, meledak juga, dampaknya ke seluruh dunia, satu aja udah parah gitu kan. Maka secara logis, secara probabilitas, Dukhon akan terjadi dengan cara ini. Ledakan dan guncangan gunung-gunung. Karena emang serasi nih. Tapi sebenarnya masih banyak sih faktor terjadinya Dukhon gitu kan. Seperti polusi yang terus meningkat dan menyeliputi atmosfer. Lalu perubahan iklim yang pesat. Dan memicu kebakaran hutan deh di mana-mana gitu kan banyak tuh. Terus ada lagi penambangan sumber daya berlebihan. Atau bahkan yang paling sakit dan paling mungkin deh tuh ya sekarang kan perang nuklir tuh.
Memang diprediksi bakalan terjadi kan kalau perang-perang di Eropa sono belum berhenti deh tuh. Semua itu masuk akal, tapi menurut gua ledakan gunung lah yang paling relevan. Kenapa? Karena kalau kalian ingat selain Dukhon ada satu lagi tanda kiamat lain kan buat yang muslim nih, yaitu gempa bumi dahsyat sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu yang bersamaan. Gempa tersebut terjadi dari arah timur barat terus sampai Jazirah Arab deh tuh. Timur barat Jazirah Arab gempa semua deh tuh. Citra Satelit mengungkap dahsyatnya gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, Sulawesi Tengah. Gempa bermagnitudo 7,5 mengguncang Taiwan hingga memicu tsunami di Jepang. And in western Japan, scenes of devastation are emerging after a 7.6 magnitude quake shook the country, killing dozens of people. Overseas now to Italy, where the most powerful earthquake there in decades, striking an area already reeling from 3 other recent quakes. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after We'll be right this. back. Wow. Nah, ada kalau nggak salah tuh ayatnya tuh, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh guncangan yang dimaksud tuh hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Jadi big event deh tuh. Itu ada di surat Al-Hajj ayat 1. Nah, serasi kan tuh kan. Gempa dan penyebab gempa yang paling sering terjadi dipicu oleh Gunung Merapi, aktivitas gunung. Paling sering deh tuh kan, ledakan gunung pasti diiringi gempa. Sekarang gue ingin mengajukan pertanyaan Det nih sama teman-teman tongkrongan. Bagaimana kabut ini akan terjadi? Bagaimana akan muncul? Apakah akan datang secara bertahap gitu kan, menyeliputi bumi secara perlahan? Atau akan tiba-tiba nongol gitu kabut, bem gitu kan di depan muka, tiba-tiba nggak bisa ngeliat matahari lagi gitu. Ada lagi, selain teori-teori di atas itu ada satu teori dari Ustadz Zulkifli sama Ustadz Ihsan Tanjung. Dan sebenarnya masih banyak lagi ustadz-ustadz lain yang juga berteori bahwa terjadinya Dukhon itu karena jatuhnya asteroid ke bumi. Jadi Armageddon 2.0, bedanya nggak ada aktor yang terbang ke luar angkasa buat nyelamatin itu kita dari tabrakan asteroid. Jadi ini asteroid bakalan langsung jatuh, nyium bumi gitu kan, bam gitu, meledak gitu. Habis itu terjadi deh tuh event-eventnya. Lengkapnya bisa langsung lo tonton dan lo cari sendiri itu. Penjelasan dari Ustadz Ihsan Tanjung, Ustadz Zulkifli kalau yang bahasa Indonesianya gitu kan. Ternyata kata para sahabat seperti Ibnu Abbas, penyebab Dukhon adalah datangnya hantaman meteor. Ini ya, datangnya hantaman meteor dari ruang angkasa menabrak daratan bumi, sehingga terjadilah Dukhon. Meteor ini menimbulkan efek yang luar biasa ke muka bumi, Pak. Seluruh listrik semuka bumi padam dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Semua teknologi shut down, berhenti semua teknologi. Satelit nggak bisa berfungsi dan sebagainya. Jadi penyebab Dukhon adalah meteor. Kata siapa ini? Abdullah ibnu Abbas. Di dalam Al-Quran beberapa penggambaran Allah di akhir zaman bahwa benda langit akan menghantam bumi yang menyebabkan orang-orang kafir dan orang jahat sedunia menderita dengan dahsyatnya penderitaan. Nah, tapi dari lu sendiri gimana? Menurut lu probabilitas paling tinggi terjadinya Dukhon itu disebabkan oleh apa? Oleh ledakan Gunung Merapi, oleh jatuhnya asteroid, atau dari nuklir gitu kan? Kita kan lagi perang nih gitu kan, siapa tahu nanti tiba-tiba kepencet gitu kan, nuklir di mana-mana gitu kan, nauzubillah min zalik gitu kan, jangan sampai. Silahkan lu berteori atau lu mau setuju sama teori yang mana, lu tulis di kolom komentar. Kita perbanyak data gitu kan, biar kita bisa compare dari data yang gua punya, dari data yang lu punya, dari data yang udah tersebar gitu kan di mana-mana gitu kan, spekulasi kita compare sehingga menghasilkan teori dengan probabilitas paling tinggi. Menurut gua itu aja lah ya. Untuk episode Emang Bener hari ini. Sampai ketemu di episode-episode Emang Bener selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.